Baik, saya akan menjelaskan materi tentang sistem anatomi tubuh manusia. Yang pertama, sistem rangka. Pada sistem rangka, secara total manusia memiliki 206 tulang yang dihubungkan dengan tendon, ligamen, dan tulang rawan. Fungsi dari sistem rangka sebagai alat gerak, tempatnya melekat otot, dan pelindung organ dalam penopang dan memberikan bentuk tubuh. Berikut adalah jumlah tulang pada setiap bagian, yaitu 8 buah tulang di kepala, 25 buah tulang di kerangka dada, 26 buah tulang di belakang dan pinggul, 6 buah tulang dan telinga, 6 buah tulang di telinga dalam, 64 buah tulang di lengan, 1 buah tulang di lidah, 62 buah tulang di kaki. Berikut sistem anatomi sistem otot. Selanjutnya sistem otot. Manusia memiliki 600 otot yang berfungsi membuat pergerakan tubuh, aliran darah, serta menjalankan fungsi tubuh lainnya. Otot berada pada anatomi tubuh manusia paling belakang. Berikut 3 jenis otot yang dimiliki oleh manusia, yaitu otot rangka yang terhubung dengan tulang, otot polos yang ditemukan di dalam organ pencernaan, otot jantung yang ditemukan di dalam jantung. Berikut sistem anatomi sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia adalah yang memiliki mengedarkan darah ke seluruh tubuh, melindungi tubuh melalui sel darah putih untuk melawan kuman yang telah masuk ke dalam tubuh, mempertahankan homeostasis atau keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Sistem pencernaan pada anatomi tubuh manusia melibatkan sejumlah organ yang disebut sebagai saluran pencernaan. Saluran tersebut dimulai dari mulut hingga usus. Akhir dari sistem pencernaan yaitu menghasilkan urin dan foses yang dibuang melalui anus. Fungsi dari sistem ini ialah untuk memproses makanan menjadi zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Berikut adalah sistem anatomi sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Kelenjar tersebut ialah hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan kelenjar kelamin atau gonad. Kelenjar-kelenjar tersebut akan bekerja sesuai dengan rangsangan yang diterima dari sistem saraf pusat dan reseptor kimiawi di dalam darah dan hormon yang diproduksi oleh kelenjar lain. Yang keenam adalah sistem saraf. Sistem saraf yang berfungsi mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses informasi dalam otak dan saraf. Sistem saraf terdiri dari sistem pusat seperti otak, sumsum, tulang belakang, sedangkan saraf tepi seperti saraf otonom dan somatis. Yang ketujuh adalah sistem pernafasan. Sistem ini berfungsi untuk menyediakan oksigen ke seluruh tubuh, mengeluarkan karbon dioksida, serta
produksi limbah lainnya yang dapat mematikan apabila dibiarkan menumpuk. Sistem pernafasan utama terbagi menjadi 3, yaitu saluran nafas berfungsi membawa udara melewati hidung menuju paru-paru. Saluran nafas terdiri dari hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Berikut paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar tubuh. Yang berikut otot respirasi, termasuk diafragma dalam otot interkostal yang bekerja sama dalam membantu mendorong udara masuk dan keluar dari paru-paru ketika manusia bernafas. Yang ke-8, sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh memiliki fungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan patogen lainnya yang berbahaya. Getah bening, limbah, sumsum tulang, limfosit, timus, dan leukosit termasuk dalam sistem kekebalan tubuh. Yang ke-9 adalah sistem limfatik, berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Sistem ini terdiri dari kelenjar getah bening, saluran getah bening, dan pembuluh getah bening. Sistem limfosit bertugas sebagai pembuat dan penyalur getah bening yang akan membantu tubuh melawan infeksi. Yang ke-10, sistem ekskresi yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Organ ekskresi terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Hati berfungsi mengeluarkan empedu, kulit berfungsi mengeluarkan keringat, dan paru-paru berfungsi mengeluarkan uap air serta karbon dioksida. Yang ke-11 adalah sistem urinaria. Pada sistem ini ada namanya ginjal, ureter, kandungan kemih, dan ureta. Fungsi ginjal sebagai penyaring darah untuk membuang limbah dan menghasilkan urin. Sementara itu, ureter, kandungan kemih, dan uretra berfungsi sama membantu saluran kemih yang mengalirkan urin dari ginjal, penyimpanannya, dan mengeluarkan ketika membuang air kecil. Yang 12 sistem reproduksi. Pria dan wanita memiliki sistem reproduksi yang berbeda, namun sama-sama berfungsi menghasilkan keturunan. Pada wanita, sistem reproduksi mencakup ovarium, saluran telur, rahim, vagina, vulva, kelenjar susu, dan payudara. Sementara pada reproduksi laki-laki mencakup skrotum, testis, saluran sperma, kelenjar seks, dan penis. 13. Sistem indera. Sistem indera berfungsi dari sistem indera berfungsi sebagai penerima rangsangan yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Sistem indera terbagi atas 5 panca indera, yaitu indera penglihatan yang menggunakan mata, indera pendengar yang menggunakan telinga, indera penciuman yang melalui hidung, indera peraba yang dapat dirasakan melalui kulit, dan indera pengecap yang menggunakan lidah. Sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih.